Shalom guys, apa kabar kalian semua? Kanatan harap kita semua dalam keadaan sehat. Di rumah kita juga harus memberikan keadaan yang sehat. Dan saat ini Kanatan ini memberikan ibadah live streaming kembali untuk kalian. Karena kita masih dalam keadaan yang belum membaik, tapi kita percaya kita mau berdoa bersama-sama, mendoakan untuk Indonesia supaya keadaannya juga lebih baik dan kita boleh beribadah bersama-sama. Tapi saat ini Kanatan mengizinkan untuk kalian untuk boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kalian masing-masing. Dan karena Kanatan percaya yakin bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tembok gereja, tapi hadirat Tuhan boleh nyata di dalam hati setiap kita. Kanatan ngajak untuk setiap kita boleh nyanyi, nyembah dengan sungguh-sungguh supaya hadirat Tuhan boleh nyata di dalam setiap hati kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Haleluya Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Haleluya. Sungguh hadirat-Mu menjamah setiap kami. Percaya kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kau izinkan setiap kami untuk kami boleh bertemu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh setiap gedung-gedung, tapi hadirat-Mu boleh nyata dalam setiap hati setiap kami Tuhan. Izinkan hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati kami Tuhan, dalam ibadah hari ini maupun dalam live streaming pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau nyata Tuhan. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesehatan, setiap pimpinan, setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang belum membaik ini Tuhan, kami percaya Kau menjamah, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap kami, pemikiran kami, hati kami, untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyanyi dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah hadirat Tuhan boleh nyata dalam setiap hati kita. Amin. Saat ini Kanatan ingin memberikan sebuah renungan, hasil perenungan Kanatan sendiri. Dan ini tentang sebuah hal di dalam keadaan yang semakin memburuk ini. Di dalam perenungan Kanatan berpikir bahwa kenapa sih kok kita seringkali diberikan masalah kepada Tuhan dengan cobaan-cobaan, dengan setiap berbagai permasalahan gitu ya. Contohnya hari ini gitu. Sampai hari ini kita masih mengalami namanya permasalahan, yaitu virus COVID-19. Dan banyak orang yang meresponi, ada yang takut, ada yang panik, ada yang dengan iman, ada yang macam-macam. Respon yang kita alami atau respon yang kita lakukan itu macam-macam. Tetapi Kanatan berpikir bahwa kita orang percaya bahwa di dalam Alkitab juga banyak tertulis tentang kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan, dan itu menjadi sebuah sumber kekuatan bagi setiap kita. Dan akhirnya Kanatan di dalam perenungan Kanatan ingin menyampaikan sebuah hal, yaitu bahwa jangan takut dan jangan khawatir. Tetapi Kanatan berpikir bahwa Kanatan nggak takut dengan hal yang seperti COVID-19 ini. Tapi Kanatan berpikir beberapa hari yang lalu Kanatan melihat sebuah video yang
bagus menurut Kanatan tentang anak-anak muda yang sudah kaya, umur 20-an mereka sudah kaya, bisa membeli mobil dengan kesuksesan yang mereka raih, dengan segala hal yang mereka banggakan, ya. Dan ada banyak aksi sosial yang mereka lakukan dengan mereka melakukan sebuah kegiatan untuk membantu orang-orang yang saat ini masih kesusahan. Dan enggak hanya itu aja teman-teman, tapi kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang hidup gitu ya, pasti kita alami. Tetapi Kanatan akhirnya berpikir kembali bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap kita di dalam Alkitab dan menguatkan setiap kita. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama di dalam Lukas 12 ya, ayatnya ya, mulai yang ke-22. Kanatan akan bantu baca, dan semuanya tolong menyiapkan Alkitab masing-masing di rumah di hadapan kalian. Kalau mau dicatat silahkan boleh dicatat. Lukas 12 ayat 22 mulai, tentang perikop hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saya yakin dan Kanatan yakin, percaya Tuhan menuliskan ini 2000 tahun yang lalu di dalam kemahatauan Tuhan. Setiap kita pasti membaca, Tuhan tahu apa yang saya rasakan. Tuhan tahu apa yang saya pikirkan. Tanpa kita sadari bahwa itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Berarti ini menyatakan bahwa setiap kita mengerti bahwa Alkitab ini berkuasa untuk memberikan kekuatan. Nah, contohnya hari ini, ya, Kanatan diberikan satu ayat firman Tuhan yang menguatkan bahwa di dalam Lukas 12 ayat 22 ini kita dikatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak teman-teman, luas, ya, hidup sukses, hidup kaya, hidup sejahtera, itu semuanya berbicara tentang hidup. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan itu hidup tentang apa? Kanatan berpikir bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu makan. Tuhan sudah mencatatkan semuanya ini dalam Alkitab, khususnya di Lukas 12 ayat 22 ini. Apapun alasan kita, Tuhan besok aku makan apa? Tuhan sudah nulis, jangan khawatir akan apa yang kamu makan. Di dalam Matius juga ada tertulis bahwa masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok ada harinya masing-masing. Jadi Tuhan memberikan pesan kepada setiap kita di tengah-tengah keadaan yang belum baik ini, kita percaya bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita jangan khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Tapi jangan kita juga mengejek yang lain, kurang iman, kurang berdoa gitu. Ya kita juga harus beriman, juga melakukan usaha. Ya. Jangan hanya kita beriman saja, tapi kita nggak melakukan usaha. Ya. Dan hal ini memberikan kekuatan bagi Kanatan untuk Kanatan terus tetap hidup, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Apapun itu, yang Kanatan kadang-kadang berpikir, Tuhan kok yang lainnya sudah punya uang banyak ya, yang lainnya beli mobil dalam umur yang mungkin sama dengan Kanatan, tetapi Tuhan kuatkan kembali, seperti memberikan sentuhan dalam pundak. Jangan khawatir anakku. Itu yang memberikan sebuah hal kekuatan bagi Kanatan. Yang seringkali Kanatan kadang-kadang, Tuhan ampunilah saya yang selalu memikirkan hal-hal yang mereka lakukan, tapi aku gak percaya tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Padahal kalau kita percaya, ngomongin sukses, ngomongin makmur, ngomongin sejahtera, ngomongin sesuatu hal yang bisa dibanggakan, kita lebih bangga, jauh kita lebih bangga. Ya. Kalau saya menceritakan tentang apa
itu pemeliharaan Tuhan. Kita udah melihat secara jelas, Tuhan nggak perlu menyatakan kembali. Kita cuma perlu berpikir kembali bahwa Tuhan sudah lakukan apa sih dalam hidupmu. Bukan apa yang kamu ingin lakukan di dalam hidupmu. Kalau apa yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu, itu namanya egois, teman-teman. Kalau kamu ingin hidupmu ini apa yang ingin kamu lakukan, kamu ya udah sana hidup seperti orang yang nggak punya Tuhan aja gitu. Kamu nggak menghargai hidup gitu. Tapi di sini kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-32, janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, kerajaan apa? Kerajaan apa Tuhan? Loh, kita sudah diberikan kerajaan sama Tuhan. Kerajaan Tuhan itu artinya bahwa kita sudah diberikan pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan atas siapa? Atas diri kita. Coba kalau kita di dalam perjalanan yang tadinya mungkin kita harusnya kenapa-kenapa, tapi baru sampai gereja kita baru melakukan atau baru kejadian mungkin motor mogok, itu kan pemerintahan Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, Alkitab sudah menyatakan dengan benar dan kita nggak perlu ragukan lagi tentang kuasa Roh Kudus yang terdapat di dalam Alkitab. Kita cuma perlu meyakini, kita cuma perlu mengimani, kita juga perlu melakukan setiap firman supaya hal kekhawatiran ini juga nyata di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita khawatir, kita jadi nggak khawatir karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mungkin ini firman Tuhan yang simpel bagi teman-teman, tetapi ini memberkati sekali sama Kanatan. Jadi berkat ini saya ingin sampaikan ke teman-teman di tengah-tengah keadaan yang saat ini mungkin masih merasa takut. Aku mau SMA di mana? Aku mau kuliah di mana? Terus nanti aku mau kerja apa? Ya, barangkali mungkin saat ini kita masih membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang itu kok kaya ya? Orang itu kok pinter ya? Orang itu kok bisa berpenampilan menarik dan sebagainya. Tapi Alkitab menekankan kepada setiap kita memberikan sesuatu yang baik dalam hati kita masing-masing. Bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan saat ini mungkin kalau bisa diberikan tafsiran baru, Yesus berkata kepada kita semua bahwa karena itu aku berkata kepadamu, Yesus sendiri yang ngomong, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan sudah mengatur semuanya dengan baik. Tuhan sudah mengatur semuanya dengan baik, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah yang saat ini masih khawatir, masih takut, terus mungkin ada pertanyaan, Kak, gimana sih cara mengatasi ketakutan, cara mengatasi kekhawatiran? Dekat sama Tuhan. Itu kuncinya. Dekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan, percaya, pisteo sama Tuhan, maka kuasa Tuhan juga akan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan boleh bekerja? Coba saat kita nggak percaya sama papa mama kita, ya akhirnya kita nggak menikmati apa. Tapi saat kita percaya, oh ya kita percaya aja deh sama orang tua kita. Nyatanya kita juga tumbuh besar, kita menikmati sebuah hal yang baik, makan ya makan, minum ya minum, tidur enak, serba kecukupan. Jadi itulah yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kekhawatiran, gak ada habisnya, teman-teman. Khawatir mulu, gak ada habisnya. Tapi mari kita sikapi kekhawatiran ini dengan kita berdoa. Saat kita udah mulai khawatir tentang masa depan, saat kita udah mulai khawatir tentang material, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini masih khawatir nih. Curhat sama Tuhan. Dan itu Kanatan juga lakukan.
Makanya saat Kanatan ingin menyampaikan ini, ya di dalam hati Kanatan ingin menangis gitu ya. Kadang-kadang malah sih pertolongan Tuhan, saya udah dipanggil menjadi full timer, tapi mana pembelaan Tuhan? Ternyata ada sebuah hal yang Kanatan nggak duga, yaitu seperti Tuhan menepuk dada saya atau pundak saya, bahwa saya sudah memeliharamu sampai saat ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Oh iya Tuhan, ampuni aku, saat ini mungkin salah gitu, dengan memikirkan hal-hal yang gak perlu saya pikirkan. Karena saya percaya material, kekuasaan, semua yang dunia berikan juga Tuhan pasti berikan pada waktunya. Amin teman-teman. Dan kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, kita memiliki Tuhan yang mendengar, kita mempunyai Tuhan yang melihat setiap seruan doa kita, yang mendengar, gak pernah lelah mendengar setiap doa kita. Tapi tunggu waktu Tuhan untuk bekerja di dalam setiap hari kita. Jangan pernah lelah melekat sama Tuhan. Tuhan ingin kita melekat. Tuhan ingin kita melekat. Jadi teman-teman, rasakan perbedaan saat kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Kalau kita bisa main musik, kita main musik, kita nyembah Tuhan. Kalau nggak bisa, kita nyetel musik, kita ikuti musik itu, kita nyanyi bareng-bareng. Mari kita melekat sama Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati juga. Amin. Teman-teman, biarlah firman Tuhan atau renungan pada hari ini boleh memberkati semua teman-teman yang ada di rumah kita masing-masing. Mari teman-teman, saat ini firman sudah didapurkan dan kita mau berdoa bersama-sama. Dan biarlah teman-teman yang masih di rumah boleh mendukung di dalam doa. Kita mau mendoakan Indonesia, kita mau mendoakan pemerintahan kita mau mendoakan anak-anak youth kita mau mendoakan apapun yang menjadi pokok doa kita masing-masing. Mari Kanatan mau hantar kita, boleh kita masuk di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang sungguh indah Tuhan berikan setiap kami. Kami sudah diizinkan untuk kami boleh beribadah kami masing-masing. Walaupun kami di rumah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu boleh nyata di dalam hati setiap kami. Tuhan, saat ini kami berseru Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, yang saat ini masih dilanda sebuah permasalahan Tuhan, yaitu dilanda oleh virus Corona Tuhan atau COVID-19. Kami percaya dengan yakin kuasa Tuhan boleh mengalir, boleh mengusir setiap virus-virus Tuhan yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah virus itu boleh Tuhan lenyapkan. Setiap kami Tuhan tempat ini, Tuhan juga boleh berkati Tuhan. Tuhan boleh lindungi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga sudah melingkupi, Tuhan sudah memberkati Tuhan. Tuhan juga menyertai setiap mereka Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter-dokter yang sudah berusaha, Tuhan juga berikan kesehatan.
Berikan kemampuan Tuhan untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia Tuhan, untuk boleh berusaha menyembuhkan setiap pasien-pasien Tuhan yang saat ini masih mengalami virus ini Tuhan. Saya percaya Tuhan boleh memberkati, memberikan kesehatan Tuhan yang prima. Kekuatan daripada Tuhan boleh melingkupi setiap mereka Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap pemerintahan yang saat ini masih berusaha Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada Tuhan, yang saat ini masih bersinergi, berusaha Tuhan untuk memberikan solusi, untuk memberikan sebuah kesejahteraan untuk setiap bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemerintahan yang sudah Tuhan pilih, yang mereka boleh berusaha dengan baik, berusaha dengan maksimal Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini masih berdoa bersama-sama dengan kami Tuhan tempat ini. Kami percaya Tuhan turunkan berkat atas mereka Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Tuhan juga boleh jagai setiap mereka Tuhan. Lindungi setiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap orang tuanya, kakak adik Tuhan. Kau berkati Tuhan, jadikan mereka menjadi keluarga terang dimanapun mereka berada Tuhan. Boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Youth for Christ, khususnya di kota Pemalang Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk memajukan setiap pemuda-pemuda Tuhan. Generasi-generasi ini menjadi generasi-generasi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati pemimpin kami, Bapak Gembala sidang tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta David Budiman. Tuhan berkati, berikan hikmat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang belum menentu ini Tuhan, kami percaya Tuhan boleh memberikan kesehatan. Tuhan juga boleh memberkati keluarganya Tuhan, dan jadikan mereka boleh berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat yang dipimpinnya Tuhan, untuk terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada setiap anak-anak-Mu tempat ini. Mengalirlah kuasanya Tuhan, mengalirlah kuasa firman-Mu kepada setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap kami, jangan takut Tuhan. Untuk setiap kami, jangan khawatir di tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan. Karena kami percaya, kami menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Ampuni setiap kami Tuhan, saat kami khawatir, saat kami takut akan masa depan, saat kami takut akan semua yang kami harapkan Tuhan. Kami tidak percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Karena firman-Mu tertulis di dalam setiap hati kami Tuhan. Itu kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu boleh terus bekerja Tuhan atas setiap kami. Roh Kudus boleh melingkupi setiap kami Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan berkati setiap kami. Biarlah berkat surgawi turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah berkat sukacita Allah boleh turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay untuk kita boleh hadir di dalam ibadah online pada hari ini. Semoga teman-teman juga diberkati melalui pujian penyembahan, firman-Nya, dan terus kita mau dukung di dalam doa untuk Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman, kita terus berusaha. Di sisi lain kita mengandalkan iman, kita juga harus berusaha menjaga hidup kita, yaitu dengan cara hidup sehat, makanan-makanan yang bergizi,
Jangan lupa teman-teman, kalau bisa kita boleh berolahraga supaya kita boleh sehat jasmani dan rohani. Dan untuk pengumuman selanjutnya nanti kita akan kabari lewat media sosial kita atau di grup kita, dan biarlah semuanya ini juga boleh berjalan dengan baik, dan terus kita dukung untuk setiap program-program acara youth kita. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus berdoa di rumah untuk bangsa Indonesia, jangan lupa, dan pemerintahan kita supaya mereka boleh juga berusaha dan kita boleh kembali beraktivitas kembali tanpa terganggu dengan keadaan yang seperti ini. Oke teman-teman, setiap kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Jadi Kanatan mengakhiri ibadah online pada hari ini, dan Tuhan memberkati teman-teman semuanya, di teman-teman berada dimanapun kalian berada, ataupun setiap teman-teman yang bukan dari gereja kami mengucapkan selamat datang, dan biarlah Tuhan Yesus juga memberkati kalian semua dimanapun kalian berada, dan biarlah kita boleh menjadi berkat melalui streaming ini, dan terus kita tunjukkan bahwa kita adalah terang dunia. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dan salam sehat.